Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmi Fardiansyah, NPM 192191201 dari kelas 2F. Di sini pada mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya mengenai materi keterampilan gerak. Nah, terdapat 3 submateri, yaitu pengertian, lalu ada klasifikasi dan unsur-unsur keterampilan gerak. Mungkin langsung saja ke materi. Yang pertama itu mengenai pengertian keterampilan gerak. Nah, pengertian tentang keterampilan gerak dasar yang dapat diidentifikasikan bahwa keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak adalah keterampilan untuk melakukan gerakan yang mendasar atau teknik dasar dalam suatu permainan dengan baik, secara efektif dan efisien. Nah, itu keterampilan gerak dasar. Lalu dalam pembelajaran di sekolah dasar dan menengah, penting sekali untuk memperhatikan gerak dasar pada siswa, terutama gerak lokomotor dan non lokomotor, lalu ada manipulatif juga. Nah, terus dikutip menurut Yanuar Kiram, keterampilan adalah tindakan atau yang memerlukan aktivitas gerak yang harus dipelajari supaya mendapat bentuk gerakan yang besar. Nah, seseorang dikatakan terampil apabila dapat beraktivitas sesuai dengan gerakan yang benar. Nah, itu disebut aktivitas gerak. Mungkin selanjutnya kepada poin yang kedua, yaitu klasifikasi keterampilan gerak. Nah, pengklasifikasian keterampilan gerak ini dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Terdapat 3 klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama itu berdasarkan keterampilan gerak, kecermatan gerak, itu yang pertama. Yang kedua perbedaan titik awal dan titik akhir, dan yang ketiga itu stabilitas lingkungan. Nah, mungkin yang langsung saja menjelaskan klasifikasi yang pertama, itu yang berdasarkan kecermatan gerak. Nah, kecermatan pelaksanaan gerakan ini dapat ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot yang terlibat atau berkontraksi. Nah, ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan otot-otot halus atau kecil. Nah, itu untuk berdasarkan kecermatan gerak. Yang kedua itu berdasarkan titik awal dan titik akhir. Nah, ini apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Nah, akan tetapi ada juga yang susah diketahui dengan karakteristik seperti itu. Nah, dalam keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu adanya gerak disket, lalu ada gerak serial dan gerak kontinu. Nah, itu untuk keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Nah, untuk yang pertama itu gerakan keterampilan dikret. Nah, adalah keterampilan gerak yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas dari titik awal dan titik akhir. Nah, dari gerakan, contohnya gerakan roll depan 1 kali atau berguling ke depan 1 kali, itu untuk contoh dari gerakan dikret. Lalu ada gerakan serial. Nah, pada keterampilan gerak ini yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Nah, contohnya berguling ke depan dengan beberapa kali. Nah, itu contoh dari serial. Nah, sama halnya dengan continue gitu, berkelanjutan gerakannya. Lalu masuk ke poin atau
submateri yang ketiga itu ada unsur-unsur keterampilan gerak. Nah, mengenai berbagai unsur-unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang dalam fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi dalam unsur-unsur keterampilan gerak itu terdapat 3 poin, yaitu fungsi fisik, fungsi mental, dan fungsi emosional. Mungkin langsung saja yang pertama itu kepada kemampuan fisik. Nah, fisik merupakan sarana utama untuk melakukan suatu gerakan. Nah, kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien juga. Nah, macam-macam kemampuan fisik, yaitu yang pertama kemampuan reaksi. Nah, di sini adalah kemampuan kita dalam merespon suatu gerakan dengan cepat. Yang kedua ada kekuatan di sini, dimana kita mengeluarkan suatu gaya fisik yang sangat besar. Yang ketiga ada ketahanan. Ketahanan di sini adalah dimana kita melakukan aktivitas fisik dengan jenjang waktu yang cukup lama tanpa mengalami suatu kelelahan. Lalu ada kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu dimana kita melakukan suatu aktivitas fisik dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu ada fleksibilitas. Nah, kalau fleksibilitas adalah dimana kita mampu memaksimalkan suatu kelenturan atau sendi-sendi kita dalam melakukan suatu aktivitas fisik. Lalu yang kedua ada kemampuan mental. Tadi yang pertama itu kemampuan fisiknya, sekarang kepada mentalnya. Nah, mental sendiri di sini adalah suatu pikiran. Nah, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir, lalu kemampuan untuk berimajinasi, dan kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinannya terciptanya suatu gerakan yang efisien. Nah, berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya suatu gerak. Yang pertama kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Nah, jadi kita harus tahu dan paham apa yang akan kita lakukan. Yang kedua pastinya harus memahami suatu stimulus dari gerakan tersebut, lalu kecepatan untuk membuat keputusan ketika melakukan suatu gerakan. Selanjutnya adalah kemampuan memahami hubungan spasial, yaitu antara kita dengan suatu benda. Selanjutnya adalah kemampuan menilai objek yang bergerak. Lalu ada kemampuan menilai iramanya, lalu juga kemampuan meningkatkan gerakan lampau, atau kita harus mengetahui atau paham tentang gerakan-gerakan yang kita sudah lakukan dan kita mampu untuk mengulanginya. Lalu ada kemampuan memahami mekanika suatu gerakan. Nah, dan yang terakhir ini cukup penting, yaitu kemampuan untuk berkonsentrasi agar terciptanya suatu gerakan yang efisien. Lalu yang terakhir ada unsur emosional. Nah, kemampuan ini yaitu suatu kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Nah, dalam melakukan suatu gerakan juga kita harus dapat mengendalikan emosi dan perasaan agar kita dapat melakukan gerakan dengan baik. Lalu kita tidak ada gangguan emosional. Nah, kenapa? Jika kita terdapat gangguan emosional, maka kita sendiri tidak bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita sendiri. Nah, yang berimbas kepada pastinya kita akan terganggu dalam melakukan satu gerakan yang dilakukan dan menjadi tidak efisien. Lalu kita harus merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Nah, jadi
merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Jadi kita walaupun kita sudah contohnya sudah menguasai suatu gerakan, tapi kita harus tetap bisa mempelajari dan melakukan gerakan tersebut agar gerakan tersebut menjadi kompleks atau sempurna gitu. Nah, yang terakhir memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, jadi kita harus berpikir selalu senantiasa berpikir positive thinking dan yakin akan mendapatkan prestasi dalam suatu gerak. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan penjelasan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.